Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Thumma uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakar rahman. Hadrat al-afadil, para asatid, para ustadzat, para alim, para ulama, guru-guru umat. Hadrat al-mukarramin, para pemimpin masyarakat. Barangkali yang hadir Bapak Presiden Republik Indonesia atau yang mewakili. Baik yang mewakili itu ketua atau kepala daerah tingkat 7 maupun tingkat 8, RW dan RT. Para sesepuh, para pinisepuh, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, hadirin hadirat, adik-adik semuanya, barakallahu fikum. Segala puji bagi Allah yang menghimpun kita pada pagi hari ini di tempat yang indah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita tempuh menuju majelis ilmu, semoga tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada cinta di dalam ukhuwah. Maka ada 4 pokok pikiran yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi yang indah ini. Yang pertama adalah bahwa kita semua bersaudara, maka kepada siapapun, dimanapun, yang Rabbnya adalah Allah, kitab dusturnya adalah Al-Quran, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, kepada mereka semua dimanapun kita berada, kita harus selalu berkata, engkau saudaraku. Ini pokok pikiran pertama. Pokok pikiran yang kedua adalah bahwa memang kita diciptakan Allah berbeda-beda pada keadaan tertentu. Maka perbedaan di dalam yang cabang tidak boleh mengalahkan persamaan dalam akar dan batang. Dan perbedaan yang dapat dihitung tidak boleh menafikan persamaan yang tidak dapat dihitung. Ini pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang ketiga, perbedaan-perbedaan di antara kita selama dalam masalah khilafiyah furu'iyah, maka pasti sudah dibahas oleh para ulama. Tugas kita mengkaji pembahasan para ulama itu, karena kalau kita mau mengkaji sendiri, sehebat apapun kita, gitu ya, sepinter apapun, sealim apapun, sefaqih apapun, pasti masih kalah dengan alimnya, faqihnya, zuhudnya, waraknya, ibadahnya, takwanya para imam-imam umat, para ulama-ulama umat yang berasal dari kalangan salafus salih.
Pokok pikiran yang keempat, bahwasanya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, tugas kita dan termasuk ibadah yang sangat besar adalah melakukan islah, mendamaikan di antara sesama mukmin, sesama muslim, menyambungkan, merekatkan, dan bukan justru merenggangkan apalagi memecah belah. Clear? Jadi 4 ini pokok pikiran kita pada kajian pagi hari ini. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwasanya kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersaudara seharusnya dalam bahasa Arab untuk kalimat model seperti ini, kata yang tepat digunakan adalah ikhwanun, menggunakan huruf nun, menunjukkan persaudaraan antara kita satu sama lain tanpa batas. Ikhwanun fa ikhwanukum fid din, sebagaimana dalam ayat tentang persaudaraan dalam agama. Tetapi untuk ayat ini Allah menggunakan kata ikhwatun, menggunakan tak marbutah. Tak marbutah dalam bahasa Arab biasanya litaknis, untuk menunjukkan bahwa ini kata bendanya feminin. Dia menunjukkan sumber dari persaudaraan itu. Karena kata ikhwatun dalam bahasa Arab biasanya digunakan untuk merujuk kepada saudara kandung. Saudara kandung itu sumbernya ibu, maka dia perempuan disebut sebagai ikhwatun, sekandung, sedarah, karena dia adalah berasal dari rahim yang sama. Tetapi ayat ini bicara tentang persaudaraannya orang beriman, dan Allah juga menggunakan kata ikhwatun, memakai tak marbutah. Artinya apa? Persaudaraan karena iman seminimal-minimalnya harus selevel dengan persaudaraan karena kandung. Tak marbutah ini istimewanya mengikat kita, karena yang namanya ibu nggak bisa digantikan oleh apapun. Maka lebih-lebih lagi iman, sandarannya ukhuwah itu Allah, keyakinan kepada Allah, maka dia lebih kuat lagi. Kalau menyandarkannya kepada ibu yang tak tergantikan, persaudaraan kandung itu ikhwatun namanya, itu harus sangat kuat. Apalagi persaudaraan iman yang sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu itu menjadi sangat bernilai tergantung apa sandarannya. Di sini ada miniaturnya, rumah Allah, Ka'bah. Dalam bahasa Arab disebut Baitullah, rumah Allah, itu tidak berarti Allahnya tinggal di situ, bukan. Sesuatu dinisbat kepada Allah karena dia sesuatu yang besar, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Rumah Allah bukan berarti tempat tinggalnya Allah, tetapi rumah Allah artinya rumah yang dimuliakan oleh Allah untuk wasilah manusia beribadah kepadanya. Sama dengan apa yang tertulis di dalam Bible ketika ada sebutan anak Allah. Anak Allah itu bukan anaknya Gusti Allah, apalagi secara biologis. Subhanallah amma yasifun. Bukan. Disebut anak Allah itu artinya seorang anak yang sangat berbakti kepada Allah, sehingga Allah pun memuliakannya. Dia anak manusia, tetapi karena dia berbakti kepada Allah, Allah pun memuliakannya. Maka dia disebut anak Allah. Bapak Ibu kalau buka Bible jangan kaget. Anak Allah bukan cuma Yesus. Anak Allah itu ada Yakub, ada Yehuda, ada Daud. Banyak anak Allah itu. Karena maksud anak Allah itu bukan seperti yang ada dalam bayangan manusia, tetapi orang yang dimuliakan Allah. Sama, kalau kemudian orang yang menghafalkan Al-Quran Karim, menjaganya, mengamalkannya,
atau orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka dalam hadis mereka disebut sebagai ahlullah, keluarganya Gusti Allah. Oh, sampean keluarganya Gusti Allah toh Kang? Alhamdulillah kula niki makmurke masjid. Lho jenengan keluargane niku ipene napa mara sepuhe napa sintene? Oh enggak bisa ditanyakan begitu. Karena yang disebut keluarganya Allah artinya keluarga yang dimuliakan Allah karena tersambung dengan Allah melalui rumah Allah ataupun kalamullah. Maka ukhuwah yang fillah, saudaranya Salim fillah, itu mulia bukan semata-mata karena persaudaraannya, tapi karena alasannya dia tersambung oleh talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablillah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kalian berpegang teguhlah dengan tali agama Allah ini kesemuanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka disinilah ukhuwah itu menjadi satu ibadah bagi kita. Jangan dikira ukhuwah itu cuma persaudaraan, ya wis peseduluran, pokoknya grup-grup bareng, pokoknya guyup-guyup gitu. Enggak, dia punya nilai ibadah di sisi Allah. Karena ukhuwah itu serendah-rendahnya dia cinta karena Allah, benci karena Allah, jumpa karena Allah, pisah karena Allah. Maka dia adalah halawatul iman, manisnya iman. Jadi nilai pertama dari cinta dalam ukhuwah adalah manisnya iman. Penjenengan kalau sudah dapat manisnya iman, Masya Allah, manis betul. Ini ciri kedua dari manisnya iman. Ciri pertamanya salah satunya adalah bahwasanya manisnya iman itu seperti orang yang benci kembali kepada jahiliyah, seakan-akan benci dimasukkan ke api neraka. Kalau kita kemudian dulu pernah mengalami masa di mana kita belum punya ilmu, masa di mana kita bergelimang kemaksiatan, masa di mana kita belum hijrah, istilah anak milenial sekarang gitu ya. Maka ketika kita sudah berhijrah, ketika kita sudah berada dalam hidayah Allah, kita menjadi nggak suka, nggak bangga, jijik pada masa lalu kita itu. Dulu orang-orang Ansor pada tahun ke-7 Hijriyah, itu bersama Nabi SAW melaksanakan umratul qadha. Karena umrah tahun ke-6 gagal dalam tanda kutip dengan dihadang oleh Quraisy sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka ada kesepakatan umrahnya tahun berikutnya. Tahun ke-7 disebut umratul qadha. Ketika umratul qadha itu ada kisah menarik karena orang-orang Ansar ketika diajak sa'i antara Safa dan Marwah, orang-orang Ansar ini ogah-ogahan. Ayo sekarang sa'i antara Safa dan Marwah. Ya Rasulullah minta dispensasi, kami nggak usah sa'i, gimana? Loh kenapa kok nggak mau sa'i? Kenapa kira-kira teman-teman yang disayang Allah? Karena antara Safa dan Marwah di tengah-tengahnya itu berdiri sangat tinggi gagah menjulang berhalanya Manat. Berhala Manat ini dulu sesembahnya orang Aus dan Khazraj. Itu berdiri di antara Safa dan Marwah. Maka orang Ansor yang terdiri di kaum Aus dan Khazraj itu ketika disuruh sa'i malas. Kenapa? Ketemu mantan itu nggak enak. Bagi orang-orang yang hijrahnya benar. Jadi orang Ansor ini karena akidahnya sudah kokoh, mereka disuruh ketemu mantan sesembahannya. Itu merasa berdosa. Enggak ya Rasulullah, takut. Takut apa? Takut dosa. Maka inilah sebab nuzul firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Safa dan Marwah itu bagian dari syiar-syiar Allah, maka siapa haji atau umrah tiada dosa baginya untuk sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi Safa Marwah ini haknya Allah, nggak ada hubungannya sama Manat. Kamu sa'i nggak apa-apa, ketemu Manat nggak apa-apa, ketemu mantan nggak apa-apa, asal nggak ngapa-ngapain, kan gitu. Subhanallah tabaraka rahman. Jadi kata Allah, nggak apa-apa ketemu Manat, nggak ada urusan sama Manat. Yang penting ini menunjukkan orang Ansor itu saking kokohnya dia berhijrah, kokohnya dia beriman.
sehingga dia tidak suka kembali kepada jahiliyah seperti benci dimasukkan ke dalam api. Sama dengan Sayyidina Umar ketika akan mencium Hajar Aswad. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu tuh cuma batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat, kamu tidak bisa memberi madharat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah nyium kamu, aku juga nggak akan nyium kamu. Gitu. Ini menunjukkan akidah yang sudah sangat kokoh. Jadi bukan mencari sesuatu di balik batu, tetapi kata Sayyidina Umar, aku mencium kamu semata-mata ittiba sunnah Rasulillah. Kamu cuma batu, nggak bisa ngasih manfaat, nggak bisa ngasih madharat. Enggak. Ini contoh betapa kemudian orang itu kalau sudah halawatul iman, manisnya iman, dia nggak suka sama apa yang dia jalani dulu di masa jahiliyah. Yang kedua tadi, benci karena Allah, cinta juga karena Allah. Jadi kita ini kalau sayang sama orang, sayanglah karena Allah. Aku kok sayang sama kamu itu kenapa? Karena kamu orang yang soleh. Aku sayang kamu karena Allah, karena kamu taat kepada Allah, karena kamu mau belajar, mau ngaji, mau sinau bareng, mau berkomitmen untuk menjadi muslim yang baik. Makanya aku sayang sama kamu. Kalau kamu satu saat bersalah, aku juga akan tetap sayang. Caranya tak nasihatin, caranya tak ingetin, caranya tak tarik lagi ke jalan Allah. Sama, kalau aku pas salah, tolong kamu juga sayang aku, tarik lagi aku ke jalan Allah. Ini cinta karena Allah, sayang karena Allah. Sebaliknya pula, aku tuh nggak seneng sama kamu, ngerti nggak? Misalnya ngomong sama orang, kenapa kok nggak seneng sama kamu? Karena kamu itu kalau ketemu aku ngajaknya maksiat ya bro. Karena kamu itu selalu ngiming-ngimingi hal-hal yang negatif sama aku. Karena kamu itu kalau sama aku jadi males-malesan, aku jadi susah konsentrasi untuk ibadah, susah konsentrasi untuk belajar, susah konsentrasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Mancingmu, mancing perkara terus. Makanya aku benci, bukan dirimu yang ku benci, tapi aku benci kamu karena Allah, karena aku melihat pada dirimu ada hal yang tidak disukai Allah. Nanti kalau kamu menyukai hal yang disukai Allah, aku bakal cinta sama kamu. Gitu. Akhwat, misi peradaban ke depan jadi kayak Ummu Sulaim misalnya gitu ya. Dilamar sama Abu Talhah, sudah ganteng, nasabnya mulia, kekayaannya banyak. Tapi apa yang dikatakan Ummu Sulaim? Kamu ini seorang lelaki yang susah ditolak lamarannya. Sudah ganteng, nasabnya mulia, kekayaannya banyak. Sayangnya aku seorang muslimah, kamu seorang musyrik. Dua hal yang tidak bisa bersatu. Maka aku tawarkan kepadamu, kalau kamu mau masuk Islam, cukuplah keislamanmu itu sebagai mahar bagiku, aku gak akan minta selain itu. Kalau yes, ayo. Kalau no, ya goodbye. Gitu. Akhwat, bisa? Bisa jadi seperti Ummu Sulaim ini? Bisa ya, insya Allah ya. Karena ikhwan ini ditunggu gak jelas semua gitu kan. Kita harus memperlebar pasar kan begitu. Jadi orang yang ngaji itu kok di mana-mana yang hadir banyak muslimahnya, berarti ada problem di para ikhwan kan gitu. Jadi jenengan jangan cuma berharap kepada yang sudah ngaji. Kalau berani ambil resiko dengan berdakwah, caranya seperti ini. Siapa tahu cucunya Pak Ciputra, kita aja ya. Gitu ya, siapa tahu gitu ya. Cucunya Pak Luhut gitu ya. Siapa tahu cucu dan anaknya 9 naga gitu ya. Loh, kalau kita nggak bisa mengalahkan mereka kan kita harus rekrut mereka kan gitu. Logisnya dakwah itu begitu. Perlu disiapkan gitu ya. Mungkin jenengan sekampus gitu ya sama keturunan mereka. Jadikan pesona untuk membawa mereka ke dalam dakwah. Penting. Brain, beauty, behavior. Buat apa kalau nggak untuk dakwah gitu? Gitu. Off the record ya ini tadi. Iwan dan awal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Off the record kok live ya wes. Nasib. Iwan dan awal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi cintanya karena Allah. Halawatul iman. Level berikutnya ibadah yang namanya ukhuwah ini
itu sampai pada level mendapat naungan dari Allah, satu dari 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah pada hari di mana tiada naungan selain naungannya Allah. Jangan remehkan amal yang namanya ukhuwah, karena ini luar biasa. 2 orang yang saling cinta karena Allah, selain pemimpin yang adil, pemuda yang hatinya terpaut ke masjid gitu ya, lelaki yang menyibukkan dirinya dengan ibadah gitu ya, salah satunya adalah 2 orang yang saling cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Di yaumil mahsyar Allah akan berfirman, ainal mutahabina li jalai, manakah orang-orang yang saling cinta karena aku, karena keagunganku, akan aku berikan kepada mereka naungan tiada, yang pada hari ini tiada naungan selain naunganku. Ini Masya Allah, jangan diremehkan, ini ibadah yang sangat besar. Bahkan level berikutnya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, orang yang saling cinta karena Allah dalam ukhuwah ini akan mendapatkan satu keistimewaan yang bahkan membuat nabi dan syuhada bisa iri, bisa cemburu karenanya. Kenapa? Karena mereka akan dipamerkan oleh Allah, ditempatkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Di surga itu ada mimbar-mimbar cahaya, di mana kemudian di situ diletakkan oleh Allah orang-orang yang saling cinta karenanya. Kenapa kok dihargai tinggi oleh Allah? Karena hubungan mereka dilekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cintanya itu karena Allah. Oh, cinta kalau sudah karena Allah, atau amal apapun kalau sudah karena Allah, pasti tinggi nilainya. Maka ibadah bernama ukhuwah itu sampai pada level diberikan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya untuk dipamerkan kepada seluruh makhluknya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang tertinggi lagi bahwa yang namanya ukhuwah ini, cinta karena Allah ini sebagai amal, dia mengangkat kita ke derajat yang sangat tinggi, melampaui amal-amal pribadi kita. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, muttafaq alaih, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Ketika itu datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kiamat itu kapan ya? Kiamat itu kapan ya? Antum tahu kiamat kapan? Yang jelas kiamat itu sudah dekat. Karena ketika Rasulullah SAW diutus, maka jarak antara beliau dengan kiamat sudah dekat. Bu'istu baina yaday sa'ah kahatain. Aku diutus menjelang hari kiamat seperti jarak di antara kedua jari ini. Kalau kemudian di masa Rasulullah sudah begini, berarti kan sekarang paling begini, makin dekat, nggak mungkin jadi begini, gitu kan? Apalagi pakai jempol, nggak mungkin. Jadi sudah sangat dekat, tanda-tandanya sudah tampak. Kita sudah menyaksikan berbagai macam tanda kiamat. Karena ini di tempat manasik, misalnya penjenengan kalau berhaji atau berumrah, Masya Allah, mudah-mudahan semuanya diberi rizki oleh Allah, sampai menjadi tamunya Allah, sampai untuk menjumpai Rasulullah SAW di rumahnya di Madinah, Insya Allah. Itu kami umrah Februari kemarin, Ustaz. Februari kemarin umrah itu musim dingin itu mundur, sehingga Masya Allah biasanya kalau naik bis dari Madinah menuju Mekah, ketika sudah berihram itu, kita kanan kiri lihat gunung batu sama pasir, warnanya coklat kemerah-merahan. Kemarin sepanjang perjalanan kita melihat semuanya hijau, karena rumput-rumputan tumbuh dan hujan terus turun hampir setiap hari. Masya Allah, Jazirah Arab kembali hijau itu tanda, sebagian dari tanda-tanda kiamat. Oh, di Masjidil Haram itu kita kayak di Ungaran. No. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu kita ketemu belalang, ketemu jangkrik, bahkan walang sangit. Masya Allah. Di mana-mana di Masjidil Haram itu ada banyak jangkrik, ada banyak belalang, ada banyak walang sangit. Kalau ada hewannya berarti ada makanannya, ya kan? Makanannya kan rumput-rumputan hijau itu, Masya Allah. Dan bisa beranak pinak sedemikian banyak, berarti makanannya sangat melimpah.
Tabarakallah, rahman luar biasa yang kita rasakan kemarin. Para gembala kambing 40 tahun yang lalu sekarang yatatawaluna fil bunyan. Rekor sedang dipegang Dubai, Burj Khalifah di Dubai 845 meter. Sebentar lagi Riyadh akan membangun yang tingginya 1000 meter. Nanti kalau Riyadh sudah pegang rekor, mungkin Abu Dhabi akan nyaingi bangun yang 1100. Subhanallah. Yatatawaluna fil bunyan. Terasa sekali. Berarti kiamat sudah dekat. Ikhwan, segera menikah. Takutnya keburu datang masanya dan antum belum sempat. Karena ikhwan itu kalau jomblo kemudian dia syahid fisabilillah. Nah, jomblo yang syahid fisabilillah itu di surga ditemani oleh 72 bidadari. Semua bidadari itu berkata, "Kita temenan aja ya." Gitu. Karena ditemani gitu kan. Ditemani. Nah, ikhwan, segerakan. Fitnah mengancam di depan begitu besar, gitu ya. Kalau fitnah soal yang satu ini tidak bisa mengatasi, gimana kalau Dajjal datang? Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang sebesar-besar fitnah di akhir zaman. Nah, tanda kiamat sudah jelas. Tapi Rasulullah sangat luar biasa kepada orang ini. Beliau tidak membahas kapan kiamatnya. Beliau membahas, wahai saudara, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi kiamat. Kapan kiamat ya Rasulullah? Jawabnya, apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya. Orang ini menjawab, la syai'ila wa ana uhibbullah wa rasulah. Gak ada ya Rasulullah kecuali saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi SAW? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Wa fi riwayati li Muslim, dalam riwayat Muslim ada lafaz lain, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, orang akan dihimpun bersama dengan yang dicintainya. Jadi kita akan berhimpun dengan yang kita cintai. Di mana? Jumhur ulama berpendapat di surga atau di neraka, tergantung siapa yang dicintai. Kalau yang dicintai letuk, siwon, leminhu, ya tanya mereka mau kemana. Opa, mau ke surga apa ke neraka, kan jelas gitu kan. Biar clear sejak awal hubungan kita ya. Mau bawa ke surga apa ke neraka. Tapi Masya Allah, ada komentar yang sangat menarik dari rawi hadis, yaitu Sayyidina Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ketika itu kemudian berkata, aku terhadap kalimat Rasulullah anta ma'aman ahbabta, sangat cinta. Engkau akan bersama yang kau cintai. Kalimat ini kalau ada orang mau nuker, sepenuh bumi berisi emas. Mil al-ardi dhahaban, kata beliau. Sepenuh bumi berupa emas, kalau ada menukar ini pakai sepenuh bumi berupa emas, nggak akan aku kasih. Limada? Kata para muridnya, kok gitu? Kenapa? Ditukar sepenuh bumi emas kok nggak mau? Kata Anas bin Malik, karena amalku, ibadahku, sholatku, sodakohku, jihadku, tilawah Quranku, tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, tapi aku mencintai mereka. Maka karena aku mencintai mereka, aku masih punya harapan besok di surga, surganya sama dengan surganya mereka. Kenapa? Karena aku cinta kepada mereka. Dan Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Masya Allah. Cinta di dalam ukhuwah itu mengantar kita pada kedudukan yang tidak digapai hanya dengan amal pribadi kita. Maka perbanyaklah teman yang soleh, karena selain syafaatul udma yang diberikan haknya hanya kepada Rasulullah SAW, setiap orang soleh diberi Allah hak memberikan syafaat kepada teman-teman yang dicintainya. Orang soleh itu kalau sudah masuk surga pasti tanya, aina fulan huwa ma'ana fil majlis wa fil jamaah wa fis salah. Si mana si fulan? Ya Allah, mana si fulan? Dia itu bareng saya kalau ngaji, dia itu bareng saya kalau sholat berjamaah, dia itu bareng saya kalau taklim, dia itu bareng saya kalau
laksanakan berbagai kegiatan amal sosial maupun dakwah. Aina fulan ya Rabb? Di mana si fulan? Allah menjawab, si fulan punya dosa yang tidak kamu lakukan, urusannya lebih berat daripada kamu. Maka orang itu akan berkata, ya Rabbi, kami tidak rela masuk surga kalau tidak bersama si fulan. Maka si fulan dibebaskan dari urusan ruwetnya, dinaikkan masuk surga bersama kawan-kawannya. Masya Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, ingat nama saya nje. Ingat nama saya nje. Nanti kalau bapak ibu sudah masuk surga duluan, kok nggak ketemu Salim Afilah, tolong saya dicari. Kalau nggak ketemu, kemungkinannya kan dua. Mungkin di surga yang lebih tinggi, Allahumma amin. Mungkin masih menghadapi persoalan-persoalan yang ruwet. Maka kalau begitu, bapak ibu mohon ngendiko kepada Allah, ya Allah, Salim Afilah mana? Oh, dia itu jauh-jauh ke Semarang, nyampaikan 1-2 ayatmu kepada kami. Mbok, saya itu maunya masuk surga sama Salim Afilah, nggak ridho masuk surga kalau nggak bareng Salim Afilah. Gitu ya. Ingat ya nama saya ya. Nah, lebih gampang bapak ibu nginget-inget nama saya daripada saya inget-inget nama bapak ibu. Banyak soalnya ya. Jadi tolong nama saya diingat, kalau sudah masuk surga tanyakan tentang saya. Mungkin saya dosanya jauh lebih banyak daripada bapak ibu. Hanya Allah menutup aib saja sehingga saya layak bicara di sini, dianggap layak bicara di sini. Kalau bapak ibu tahu aib saya, bubar dari tadi ini majelisnya. Kalau dosa ada baunya, wes pokoknya ini tempat ini harus dibersihkan seminggu baru boleh dikunjungi lagi. Subhanallah tabaraka rahman, ini yang penting untuk kita catat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ukhuwah dan dengan cinta lillah, cinta fillah di dalamnya itu adalah ibadah yang nilainya sangat tinggi. Ini harus kita fahami. Maka kalau kita kemudian ketemu dengan sesama mukmin, sesama muslim, kata Nabi SAW, kalian itu tidak akan masuk surga sampai saling mencintai. Gak akan masuk surga sampai saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan supaya bisa saling mencintai? Kata Nabi SAW, afsus salam bainakum. Maka menjadi mukmin itu orang yang menebarkan salam, kedamaian, keselamatan, kebaikan kepada sesama. Minimalnya orang bersaudara, ibadah persaudaraan itu satu, aku aman bagimu. Betul? Jangan sampai kita menjadi madharat. Dipertanyakan imannya orang yang kalau dia datang, orang-orang lain mengatakan awas, 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 cedek. Awas, awas, jangan dekat-dekat, bahaya gitu. Itu dipertanyakan imannya orang yang seperti itu. Kok bisa? Dia datang orang merasa terancam, dia datang merasa orang takut karena bahayanya, karena kerugiannya. Kata Nabi SAW, sejelek-jelek seorang adalah kalau dia ditakuti karena perbuatannya, akhlaknya, perangainya yang buruk. Maka jangan, kita ini kalau bisa datang kemana-mana, orang aman. Wah, ada beliau aman, insya Allah. Wah, dia datang aman, insya Allah. Minimalnya begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ini membicarakan iman. Apa ukuran iman itu? Fala yu'dhi jarah, jangan menyakiti tetangga. Termasuk menyakiti tetangga apa kata Nabi SAW? Engkau memasak makanan, baunya sampai ke hidung mereka, rasanya tidak sampai ke mulut mereka. Subhanallah. Itu kalau dunia nyata. Dunia virtual, engkau memposting foto makanan di Instagram, barangkali begitu. Masya Allah, ini yang menjadi concern kita. Aku aman bagimu. Maka disebut mukmin kalau orang merasa aman dari dia. Iman itu aman. Disebut muslim kalau orang selamat dari dia. Man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Disebut muslim kalau orang muslim selamat dari lisan dan tangannya. Ini penting. Yang kedua, aku nyaman bagimu. Ibadah ukhuwah itu dalam bentuk memberikan kenyamanan pada orang lain. Maka Rasulullah bersabda, jangan remehkan kebaikan meskipun cuma talaqatul wajh. Talaqatul wajh itu apa? Berseri-seri, antusias, greget.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Terus pun dikabaripun saya. Jangan kalau kemudian kita ditanya Assalamualaikum, salam. Pripun kabare Mas? Lo kan preso dhewe to Mas. Ndadak tekon nih lho. Ngentekke waktu. Wah ini repot ini kan. Greget seneng gitu loh. Senyumnya terkembang. Seorang ulama salafus saleh mengatakan min husnil khuluq, termasuk kebaikan akhlak itu ketika seseorang bicara dengan kawannya dia sambil tersenyum, nggak habis-habis. Senyumnya itu nggak habis-habis, masya Allah. Dan ibu-ibu kalau mau cantik, cantik itu rumusnya apa bu? Simetris. Hambok yang namanya katanya Lady Diana dulu tuh cantik, Madonna katanya juga cantik. Tapi orang kalau wajahnya separuh Madonna, separuh Lady Diana, ayo serem gitu kan. Di mana rumus cantik? Simetri. Bagaimana caranya supaya wajahnya simetris? Banyakin senyum yang tulus. Gitu. Wah enak itu. Tapi kalau sudah senyumnya sinis, itu pasti wajahnya penyok. Eli mesti. Makanya senyum gitu ya, masya Allah, berseri-seri. Itu bagian dari kebaikan. Dan jangan meremehkan sedekah dalam bentuk senyum. Ada teman saya itu pernah ngomong, wah ya senyum itu ya sedekah, tak nek wong utange akeh mung disodakoi senyum ya ora rampung perkarane. Saya bilang sampean ngomong hati-hati. Ini sunnah Nabi. Senyum itu sedekah, itu sunnah Nabi, dan jangan pernah meremehkan sunnah Nabi sekecil apapun. Saya punya cerita real bahwa senyum itu, coba cerita dalam senyum dalam cerita ini kira-kira harganya berapa? Saya punya kawan dokter, itu senyumnya kata orang Jawa meraati. Dokternya itu laki-laki, tapi senyumnya itu enak dilihat itu. Untung saya masih normal gitu. Senyumnya itu manis gitu. Oh, enak dilihatin. Nah, ketika dia berpraktek itu pasiennya banyak, Pak. Dia buka praktek di rumah mulai ba'da isya, itu kadang-kadang sampai 1:30, 1:30. Saking banyaknya pasiennya. Dan banyak pasiennya itu yang kepengen sakit supaya bisa periksa. Saking senengnya ketemu dokter ini kok enak dokter gitu kan. Mengkonsultasi ringan aja ke dokter gitu kan. Masya Allah. Nah satu hari dokter kawan saya ini itu lagi praktek, tiba-tiba ada yang masuk. Masuk itu langsung berlutut nyium tangannya. Makasih nggih dok. Nangis. Teman saya ini bingung loh. Pak, gerah nopo? Mriki kita periksa dulu. Ndak kok, saya ndak sakit dok. Saya kesini cuma mau mengucapkan terima kasih. Loh, terima kasih kenapa? Karena senyumnya Pak dokter. Loh, ceritanya gimana? Jadi ceritanya orang ini Pak, ini pada waktu itu sedang dalam titik nadir. Bisnisnya bangkrut, dikejar-kejar, hutang yang sangat besar nilainya, debt collector tiap hari ngetuk pintu rumah, gitu ya. Temennya menipu dia, bawa lari uang perusahaan, istri dan anaknya minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Wes, pokoknya hidupnya nggak karu-karuan. Dia merasa betapa dunia ini tidak adil kepada dia. Dia merasa betapa dunia ini jahat kepada dia. Dia merasa semua orang itu tidak baik sama dia. Jadi hari itu dia keluar rumah, itu nawa itu bunuh diri yang paling kepenak. Nyari-nyari mikir caranya bunuh diri yang paling cepet tur kepenak, orang-orang lorone iki kepiye gitu kan. Dia cari cara bunuh diri. Jalan lagi mikir-mikir cara bunuh diri yang enak itu gimana gitu ya. Ketemu teman saya ini, papasan sama teman dokter saya ini, yang kemudian teman dokter ini kemudian senyum. Monggo Pak. Begitu teman saya ini senyum, orang ini sadar. Ternyata tidak semua orang jahat sama dia. Ada yang mau baik. Ternyata masih ada kesempatan. Selagi Allah memberi dia umur, berarti ada kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki semuanya.
Akhirnya dia bertobat kepada Allah, ibadahnya diperkuat, ikhtiar diperajin, bekerja kelas tanpa kenal lelah. 3 tahun kemudian dia sudah kembali menjadi seorang wirausaha, entrepreneur yang tangguh. Istri dan anak sudah kembali menjadi keluarga yang utuh lagi. Lalu dia kepikir nyari teman saya itu untuk mengucapkan terima kasih. Pertanyaannya, senyum yang kayak begini harganya berapa coba? Masya Allah, gak kuat bayar. Maka saya bisa sampaikan, nilai ibadah itu selalu lebih tinggi. Meskipun maksiat itu ada yang mahal, 80 juta. Ini saya kasih tahu ikhwan tuh, maksiat itu mahal. Makanya kalau punya uang 80 juta dipakai ibadah, jangan dipakai maksiat. Subhanallah, tabarakar rahman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, level tertingginya setelah nyaman mungkin tambahannya mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Itu kan baik loh ya, bukan cuma benar. Baik itu benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengar, berpahala bagi yang mengucapkan. Kalau nggak masuk kualifikasi itu, diam lebih baik. Orang Indonesia itu suka memperkosa sebuah hadis. Hadisnya berbunyi, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Ya enggak? Ini salah satu hadis paling terkenal se-Indonesia Raya kan? Tetapi hadis ini digunakan orang untuk menjadi dalil, untuk menjustifikasi, aku ngomong ini ki bener, Cak. Terserah situ mau nangis, terserah situ kupingnya panas, terserah situ mukanya merah, terserah situ hatinya terbakar. Pokoknya aku ngomong yang bener. Situ mau pahit kek, asin kek, terserah. Benar nggak? Hadis ini sering dipakai untuk itu. Katakan yang benar olehku meskipun pahit bagimu. Iya nggak? Padahal asalnya hadis ini asal pakai shod. Hadisnya bagaimana? Ada orang pedagang datang kepada Nabi ngadu, celaka saya Rasulullah. Kenapa? Karena saya beli barang ini sampelnya bagus. Terus saya pesan banyak, saya bayar cash di muka. Begitu barangnya datang, saya nggak sempat periksa. Begitu saya periksa, barangnya cacat, jelek, beda dengan contoh. Saya cari yang jual ke saya, sudah nggak ketemu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya boleh nutupi cacat barang ini saya jual kembali? Dengan begitu minimal, saya balik modal aja deh, nggak usah untung nggak apa-apa. Ataukah saya harus jujur bahwa barang ini jelek? Kalau begitu maka saya akan rugi besar, bahkan mungkin nyaris bangkrut. Apa sabda Nabi kepada pedagang ini? Qulil haqqa walau kana murron, katakan yang benar meskipun pahit. Kalau begitu, kalau kejadian hadisnya kayak begini, sabab urutnya kayak begini, pertanyaannya, katakan yang benar meskipun pahit. Pahitnya itu untuk yang ngomong atau untuk yang dengar? Hah? Untuk yang ngomong. Karena ini tadi ngomong ke pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu akan bersama Nabi. Saya dulu itu cemburu sama pedagang, gara-gara di sini kok penak pedagang jujur bersama Nabi di surga. Tapi begitu punya pengalaman jualan, saya tahu, oh pantas pedagang yang jujur itu bersama Nabi. Kenapa? Karena memang berat jadi pedagang yang jujur. Oh, saya itu pernah mau jual mobil. Bismillah, jual mobil. Ditanya sama yang mau beli, ini pernah dipakai tabrakan belum, Tat? Arep jawab, wes. Engkau ngeduk ke rego. Arep jawab urung, kok ngapusi gitu kan? Ya akhirnya saya jawab, ya pernah tapi insya Allah rusaknya nggak parah kok. Jadi ternyata memang tidak mudah gitu ya menjadi pedagang yang jujur. Makanya tadi katakan yang benar meskipun pahit. Pahit bagi yang ngomong karena bisa-bisa bangkrut. Tapi yang namanya pedagang kok jujur besok-besok pasti dicari. Oh itu orangnya jujur loh, kemarin barang jelek dia bilang jelek kok. Berarti kalau dia bilang bagus insya Allah bagus karena jujur. Gitu nggih. Jadi jangan beralasan pokoknya saya ngomong yang benar. Oh, terserah situ mau pahit apa enggak.
Oh, saya mengatakan yang benar. Ternyata enggak. Rasulullah itu kalau mengatakan sesuatu yang benar, diusahakan jangan sampai menyakiti orang. Contoh, ada. Satu hari Nabi bersabda, akan ada di antara umatku 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Ada seorang sahabat namanya Ukasyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ya Rasulullah, doakan saya termasuk yang itu. Kata Nabi SAW, kunta minhum ya Ukasyah. Engkau memang termasuk di antara mereka, wahai Ukasyah. Berdiri sahabat lain ngajong juga, ya Rasulullah, buat saya juga didoakan termasuk yang itu. Kata Nabi SAW, qad sabaqaka Ukasyah. Mohon maaf ya, Ukasyah sudah mendahului kamu. Kuotanya itu 70.000. Bahkan kata Imam Nawawi, 70.000 ini hanya cara orang Arab mengungkapkan banyak banget. Aslinya bukan cuma 70.000, banyak sekali. Ini kayak orang Jawa bilang swidak rolas. Nah, apa susahnya ada satu orang minta masuk kuota, Rasulullah tinggal bilang amin, gitu kan? Tapi sebenarnya kalimat Rasulullah qad sabaqaka Ukasyah, Ukasyah sudah mendahulumu, itu artinya apa? Bahasa sehari-harinya harusnya kalau kita yang jawab, maaf bro, ente nggak masuk. Maaf bro, ente nggak memenuhi kualifikasi. Ente nggak memenuhi syarat. Tapi Rasulullah tidak ingin menyakiti, maka kalimatnya menjadi anta ma'aman. Apa tadi? Mohon maaf, qad sabaqaka Ukasyah. Ukasyah sudah mendahului kamu. Masya Allah, nyaman. Ketiga, ibadah tertinggi dalam ukhuwah fillah itu manfaat. Aku bermanfaat bagimu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalimatun thayyibah itu kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi'idzni rabbiha. Cirinya pohon yang baik itu dia akarnya teguh menghunjam, batangnya menjulang ke langit, memberi buahnya setiap musim dengan izin Allah. Jadi ciri pohon yang baik bukan cuma akar dan batang, tapi harus ada buah. Buahnya bukan sembarang buah, Allah menggunakan kata ukul. Benarnya kalau Allah mau bilang memberi buah itu, kalimat bahasa Arabnya yang pas, tu'ti samarataha kullahin bi'idzni rabbiha, memberi buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Maka apa bedanya samarat dengan ukul? Yang saya Ustaz, ini kalau kemudian mangga umpamanya, lalu kita lempar, kena wajah orang, pluk, gitu kemudian dia bilang, nyon sewu Pak, itu saya kasih mangga, tolong diterima ya. Itu masih bisa disebut sebagai tu'ti samarataha. Tetapi kalau tu'ti ukulaha, kata Syed Qutb dalam Fidhilal Quran, artinya adalah pilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling lembut teksturnya, paling manis rasanya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam piring, dikasih hiasan, letakkan di atas nampan, dibawa ke dekat orangnya, ditusuk pakai garpu, sambil bersimpuh, disuapkan ke mulutnya sambil tersenyum. Monggo. Ini yang disebut sebagai tu'ti ukulaha. Jadi mukmin itu memberi manfaat, bukan cuma memberi manfaat, tapi caranya memberi manfaat, cara yang paling indah. Ini nggih, pokok pikiran yang pertama, aku saudaramu, maka aku aman bagimu, aku nyaman bagimu, aku bermanfaat bagimu. Pokok pikiran yang kedua, kalau kita punya perbedaan, memang Allah memberikan sarwah, kekayaan, khasanah, perbendaharaan dalam kaum mukminin. Ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya pada perkara-perkara cabang, bukan pokok. Kalau sudah perbedaan pokok sih selesai. Misalnya, wah dia suka melaknat Abu Bakar dan Umar, wah selesai. Rafidhah berarti akidahnya menyimpang. Oh dia itu suka mudah mengkafirkan pelaku dosa. Oh, Khawarij berarti selesai. Oh, dia itu misalnya gitu ya. Tapi selama akidahnya sama Ahlussunnah wal Jamaah, maka perbedaannya kan kemungkinan pada sifatnya khilafiyah, yang furu'iyah, yang pada perkara-perkara yang
cabang. Dan perbedaan khilafiyah furu'iyah dalam hasanah fikih, maka tidak selalu kalau berbeda kemudian yang satu hak, yang satu batil. Kadang-kadang sering terjadi yang satu shawab, yang satu ashab, yang satu tepat, yang satu lebih tepat. Apakah ada dalilnya? Ada. Contohnya dari Nabi SAW ada. Misalnya begini, hampir semua perbedaan khilafiyah furu'iyah fiqhiyah itu dari hadis yang sama. Contohnya peristiwa ini. Perang Ahzab selesai. Dalam perang Ahzab selain menghadapi pasukan sekutu Makkah, Ghatafan, Khuza'ah, Qudha'ah gitu ya, Bani Hanifah, Bani Tamim yang kemudian mengepung kota Madinah, Rasulullah dikhianati oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Maka orang Yahudi Bani Quraidah ini harus diberikan hukuman karena mereka sebenarnya terikat perjanjian yang disebut Piagam Madinah, di mana serangan terhadap salah satu unsur di kota Madinah berarti serangan terhadap semuanya. Harus saling bahu-membahu, saling membela, saling menolong. Nah, tapi malah orang Quraidah menikam dari belakang. Maka Rasulullah menghendaki jangan sampai ada Bani Quraidah yang lolos. Maka beliau kirim utusan, kirim pasukan pendahulu yang bertugas mengamankan benteng Bani Quraidah. Rasulullah bersabda kepada pasukan ini, "Intaliq wala tusallannal asr ila fi Bani Quraidah." Berangkatlah dan jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ceritanya seru, Pak. Berangkatlah mereka. Ini musimnya musim dingin, Ustaz. Jadi perang Ahzab itu selesai pada musim dingin. Apa yang terjadi pada musim dingin? Matahari lebih cepat terbenam, malam lebih panjang. Nah, ketika mereka sedang jalan, masih di tengah perjalanan, matahari sudah mau tenggelam. Sehingga apa? Separuh pasukan mengatakan, "Bro, berhenti dulu bro, sholat asar dulu, waktunya udah mau habis bro." Yang separuh kekeh bilang, "Tadi Nabi bersabda apa Nabi mengatakan jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah." Kata yang separuh ini yang mau berhenti untuk sholat, "Nggak gitu bro, tadi maksudnya Nabi itu kita suruh cepet-cepet. Tapi kalau nggak dapet, ya sholat asar sesuai waktunya bro. Kan ada ayatnya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu bagi orang mukmin kewajiban yang ada ketentuan waktunya. Kita harus sholat bro, sebentar lagi waktu asar habis bro. Kata separuh yang mau jalan terus, nggak bisa bro. Nabi bilang tempat sholat asarnya di Bani Quraidah. Itu hadisnya jelas, nggak perlu penjelasan lagi. Kami pokoknya jalan terus. Ya udah sono. Akhirnya separuh sholat di perjalanan, lalu nyusul yang separuh sholat isyaknya di Bani Quraidah. Apa yang terjadi? Yang sholat isyak di Bani Quraidah itu sholatnya sudah lepas waktu isyak, baru sholat asar sesuai perintah Nabi. Sholat asarnya di Bani Quraidah. Begitu Rasulullah datang nyusul, mereka saling melaporkan, "Ya Rasulullah, ini loh tidak taat kepadamu, masa sholat asarnya di jalan? Kan kemarin kita disuruh sholat asarnya di Bani Quraidah." Yang sini juga lapor, "Daripada itu ya Rasulullah, masa sholat asar ba'da isya, cara mana itu?" Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira Rasulullah membenarkan yang mana, menyalahkan yang mana? Enggak ada Pak. Dalam riwayat disebutkan Nabi bersabda, "La haraj, kalian semua enggak masalah, enggak dosa, enggak salah." So, jangan-jangan selama ini kita suka rame-rame ribut-ribut khilafiyah furu'iyah. Nanti kalau di akhirat kita mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu mosok terawih diskon 60%. Bang sini ngomong, "Daripada itu ya Rasulullah, mosok terawih kok oyo olahraga. Al-Fatihah satu nafas." Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Ya enggak apa-apa selama masih ada iktidalnya. Kadang-kadang itu sami Allahu Akbar. Kok sami Allah kok Akbar itu? Nah, jangan-jangan kita ramean khilafiyah furu'iyah, ternyata di sisi Allah dia hanya dibilang la haraj, enggak apa-apa.
Kan kita habis energi, mana iman. Ya, subhanallah tabarakallah. Khilafiyah kita pasti furu'iyah pada perkara-perkara yang cabang, dan itu tidak masalah. Kadang-kadang Allah mengaruniakan beda pendapatnya ulama itu menjadi kelonggaran, keluasan, nikmat bagi umat. Kalau yang berbeda pendapat awam, ini memang mengrame-rame tok, nggak menghasilkan amal yang produktif. Tapi kalau yang berbeda pendapat ulama, itu jadi hasanah yang Masya Allah luar biasa. Mau dikasih contoh? Contohnya, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW, itu diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersama kami, beliau makan daging kambing, sesudah makan daging kambing, beliau langsung sholat tanpa berwudu. Lalu pada satu saat yang lain, Rasulullah bersama kami makan daging unta. Lalu setelah makan daging unta, beliau berwudu dulu, baru kemudian beliau sholat. Hadisnya begitu ya. Menurut pendapat Bapak Ibu gimana ini kesimpulan hadis? Apakah makan daging unta membatalkan wudhu? Yang satu karena memahami hadisnya kekeh, iya, makan daging unta itu membatalkan wudhu. Buktinya Rasulullah habis makan daging unta itu wudhu. Yang satu bilang, nggak bisa, nggak ada dalil lain yang menyebutkan bahwa makan atau minum sesuatu itu membatalkan wudhu. Itu mesti Rasulullah ngentot dulu itu. Wos debat rame, begitu ditanya, sampean pernah makan daging unta? Belum. Alah, rampung. Kan kacau gitu. Nah, hadis itu kan difahami para ulama memang ikhtilaf, beda. Kalau Imam Ahmad menyampaikan memang zahir hadis menunjukkan makan daging unta menyebabkan wudhu. Kalimatnya itu menyebabkan wudhu, sehingga pada makan daging unta menurut mazhab Hambali wajib berwudhu sebelum sholat. Imam Abu Hanifah memang mengatakan tidak ada keterangan dalil lain di Quran maupun Sunnah menunjukkan makan atau minum sesuatu kok membatalkan wudhu. Maka hadis ini harus ditakwil. Takwilnya adalah ada kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya Rasulullah memang berhadas sehingga beliau memerlukan wudhu setelah makan daging unta. Jadi makan daging unta nggak ada hubungannya sama wudhu. Meskipun peristiwanya berturutan, tetapi tidak semua peristiwa berturutan itu ada hubungan sebab akibat. Itu mazhab Hanafi. Maka mazhab Hanafi nggak wajib wudhu. Bagaimana mazhab Syafi'i? Saya paling senang mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, memang benar tidak ada dalil yang menunjukkan makan minum sesuatu itu membatalkan wudhu di selain hadis ini. Tapi hadis ini menunjukkan Rasulullah pada saat itu berwudhu setelah makan daging unta. Maka bagi kami hukumnya sunnah mengikuti Rasulullah, karena mengikuti Rasulullah itu ada pahalanya. Maka disunahkan bagi orang yang makan daging unta untuk berwudhu setelahnya sebelum sholat. Enak toh? Ini hadisnya sama, hukumnya jadi 3 wudhu itu. Wajib menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, gitu ya, nggak usah dibahas menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sunnah menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Itu loh, beda tapi hasanah. Nah, saya tadi matur sama para penjemput, kita membahas cirinya fikih yang benar. Bahasnya rumit, kesimpulannya gampang diamalki. Kalau ada bahasan fikih kok bahasnya gampang, neng rumit diamalki, kleru fikih. Faham ya? Ciri fikih yang benar itu bahasnya ndaki rumit, neng nanti kesimpulannya mudah diamalkan. Gitu. Nah, saya mau kasih contoh bahwa perbedaan pendapat ulama bisa jadi rahmat bagi umat. Kalau perbedaan pendapatnya awam, memang bisa jadi sumber perkelahian. Tapi kalau perbedaan ulama itu Masya Allah. Contoh, Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, itu imam Masjidil Haram sejak masa para Khulafaur Rasyidin. Saking agungnya ilmu beliau, mengumpulkan ilmunya banyak sahabat menjadi satu, maka kadang-kadang kalau ada Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Abbas, fakih-fakihnya sahabat sedang di Mekah, ditanyai fatwa agama, mereka berkata, wong ada Atha kok tanya saya? Sudah toh, jawaban Atha itu sudah cukup. Dan makanya kalau tanya atau gitu kan. Jadi Imam Atha ini sudah mencukupi dengan fikihnya.
Nah, tetapi para ulama punya catatan tentang Imam Atta. Apa? Beliau punya satu pendapat yang dianggap syadz, ganjil. Pendapatnya Imam Atta ganjil tentang apa? Tentang melempar jumroh hari tasyrik. Para ulama lain itu jumhur, muttafaq alaih, sepakat, ijma. Rasulullah SAW itu baru melempar jumroh hari tasyrik setelah matahari tergelincir, ba'da sholat duhur. Khulafaur Rasyidin juga begitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu baru melempar jumrah hari tasyrik setelah matahari tergelincir. Maka dengan begitu para ulama berpendapat melempar jumrah itu waktunya setelah matahari bergeser. Tapi Imam Atta punya pendapat aneh, ganjil. Kata beliau, melempar jumrah hari tasyrik qabla zawal afdol. Loh, melempar jumrah pada hari tasyrik sebelum waktu duhur itu afdol juga. Loh, dulu kenapa Rasulullah mengamalkannya ketika sudah tergelincir? Karena waktu itu beliau nunggu ngumpulnya sahabat untuk ngajari manasik yang benar. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat itu ketika waktu duhur baru pada ngumpul. Sholat duhur bareng, kemudian melempar bareng, Rasulullah ngajari para sahabat. Karena kesempatan Rasulullah ngajari manasik yang benar itu cuma haji wada. Gak ada kesempatan sebelumnya, cuma sekali itu. Maka diajarkan manasik yang benar dengan cara ngumpul dulu sholat duhur baru diajari. Kata Imam Atta, seandainya para sahabat sudah ngumpul sejak sebelum duhur, Rasulullah pasti sudah ngajarin melempar sejak sebelum duhur. No problemo. Jadi qabla duhur afdol. Pendapat Imam Atta ini di dalam kitab-kitab fikih selama 1350 tahun itu oleh para ulama diberi catatan merah. Dalam hal ini Imam Atta menyelisih ijma. Dalam hal ini Imam Atta mengeluarkan pendapat yang ganjil, yang tidak pantas untuk diikuti. Dalam hal ini pendapat Imam Atta tertolak oleh ijma para ulama yang lain. Gitu kan? Tapi tahun 1990 apa yang terjadi Bapak Ibu? Jamaah haji semakin banyak. Saat melempar jumroh ba'da duhur menjadi desak-desakan banyak banget mengancam nyawa manusia. Maka Lajnah Daimah lil Buhus wal Ifta, Kerajaan Saudi Arabia, Komisi Fatwa, kalau kita di sini majelis ulamanya bersidang. Ini gimana solusinya? Solusi pertama, luaskan jamarat. Boleh apa enggak ini? Dulu tuh yang dilempar Nabi cuma kecil. Nah, kita tinggikan jadi tinggi itu apa? Sah. Oh sah, oke, baru itu sah. Enggak apa-apa, tempatnya ditinggikan. Sudah tempatnya ditinggikan, dibesarkan, dibikin bertingkat. Kok tetap ledakan jamaah makin tahun makin banyak, makin berdesak-desak. Kita perlu solusi yang lebih baik lagi. Apa solusinya? Buka-buka kitab fikih, sujud syukur semua. Kenapa? Alhamdulillah ada pendapat Imam Atta. Apa pendapat Imam Atta? Sebelum duhur afdol kok. Nggak apa-apa kita pakai pendapat Imam Atta. Sehingga sekarang boleh dijadwal. Indonesia jam 6 sampai 8, India jam 8 sampai jam 10, Afrika jam 10 sampai jam 12, Mesir jam 12 sampai jam 2, Saudi jam 2 sampai jam 4. Begitu seterusnya. Oh, ini nanti kalau di akhirat kita digugat oleh Rasulullah bahwa kalian kok bisa menetapkan sebelum zawal sudah disuruh melempar jumroh. Ini gimana ceritanya? Nanti kata para ulama itu kita serahkan yang menjawab biar Imam Atta. Kita mengambil pendapat beliau kok, gitu kan? Jadi Bapak Ibu dan Allah, sekarang kalau penjenengan melempar jumroh sudah diatur jadwalnya oleh Kementerian Agama, Kementerian Haji Saudi dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita termasuk mentaati ulil amri kalau ngikuti jadwal kan gitu. Tapi kadang-kadang kan jemaah Indonesia ada yang tetap ngeyel, pokoknya saya cari waktu afdol, nanti ba'da duhur saja. Ya wes, gak apa-apa, gak usah saling merendahkan. Meskipun lagi-lagi tadi disebutkan kalau semua mau ikut waktu afdol ba'da zawal, memang justru akan terjadi bahaya. Ini contoh ya, satu pendapat fikih 1350 tahun dianggap nggak perlu diamalkan, tiba-tiba menjadi pertolongan darurat di kala tertentu. Ini indahnya fikih. Jadi jenengan kalau ngaji fikih kok klarui bitai, berarti ro ngaji. Berarti kemudian ngajimu belum jauh. Masya Allah, yang namanya fikih itu begitu. Ruwet membahasnya, endingnya oke-oke saja. Endingnya mudah.
gitu ya. Jadi ini khilafiyah furu'iyah, teman-teman yang insya Allah subhanahu wa ta'ala banyak memang, tapi masih bisa dihitung. Nggak akan mengalahkan kesamaan-kesamaan pada perkara-perkara yang kita masih bisa ngitung. Kita nggak akan bakal bisa ngitung dalam persamaan-persamaan tersebut. Di khilafiyah furu'iyah aman, no problem. Nah, penjenengan kalau misalnya turun sujud, tangan dulu apa lutut dulu? Bukan itu. Hah? Lutut dulu apa tangan dulu? Itu hadisnya sama, ulama beda pendapat bahasnya sama. Karena hadisnya cuma berbunyi, jangan kalian turun untuk sujud seperti turunnya unta. Lah sudah pernah lihat unta? Kalau coba lihat, perhatikan unta turun itu derumnya, itu kaki dulu apa tangan dulu? Enggak punya tangan. Clear ya? Clear. Jadi menurut Syekh Al-Albani, yang namanya unta itu turun, dia menekuk kaki belakang terlebih dahulu. Maka untuk menyelisih unta, kita perlu meletakkan tangan terlebih dahulu. Syekh Al-Albani loh. Syekh bin Bas mengatakan, unta itu kaki belakangnya, lututnya hadap ke depan apa belakang? Lututnya hadap belakang, iya kan? Nekoknya kan gini. Maka untuk berbeda dengan unta, kita menggunakan kaki yang lututnya ngadep ke depan. Iya kan? Beda sama unta. Udah dua-duanya beda sama unta. Nah kalau tanya, jenengan ikut Syekh Albani apa ikut Syekh bin Bas? Syekh Utsaimin punya jawaban. Silahkan dipilih, yang penting jangan turun kepala dulu. Swagit itu. Jadi khilafiyah itu begitu, gitu. Enteng-entengan mawon, gitu ya. Kalau jenengan terpaksa kekeh pada perkara khilafiyah, kekehlah dengan cerdas supaya tidak menimbulkan sakit hati orang. Contoh, Pak A.R. Fahrudin. Pak A.R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah tahun 1970 sampai 1992, itu ada cerita. Beliau itu termasuk yang memegang hadis Aisyah. Apa hadis Aisyah? Tentang sholat taraweh. Aisyah berkata, aku menyaksikan sholat Rasulullah di rumahnya, di Ramadan maupun luar Ramadan, yakni Qiyamul Lail, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini hadis Aisyah. Tapi jangan tanya padaku panjang dan bagusnya. Panjang banget, bagus banget. Ibnu Abbas pernah ikut sholat Rasulullah di rumah, kemudian kapok. Kenapa? Rakaat pertama itu habis Al-Fatihah Rasulullah baca Al-Baqarah. Ibnu Abbas sudah waduh. Ternyata dia berharap habis Al-Baqarah ruku, ternyata sambung Ali Imran. Dia berharap setelah Ali Imran ruku, sambung Al-Maidah. Dia berharap setelah Al-Maidah ruku, sambung Al-An'am. Dia berharap setelah Al-An'am ruku, ternyata baru setelah Al-A'raf rukunya. Kata Ibnu Abbas, habis itu aku tidak berani ikut sholat Rasulullah di rumah. Kalau ikut sholat di masjid berani, karena Rasulullah pasti meringankan untuk para sahabat. Kalau sholat di rumah itu peng-pengan sih, nggak kuat. Nah ini hadis Aisyah, ini berbeda dengan pemahaman para sahabat. Kata para sahabat yang ikut Rasulullah sholat di masjid, Rasulullah meringankan untuk kami. Maka untuk Qiyamul Lail, karena kami tidak kuat berdiri lama, beliau memperbanyak rukuk dan sujud. Artinya jumlah rakaatnya kemudian tidak terbatas, sehingga pernah beliau 23, pernah beliau 41 rakaat dalam sekali sholat Qiyamul Lail di masjid. Gitu ya. Tapi Pak A.R. senang hadis Aisyah. Saya pokoknya kalau terawih ya maksimal 11 gitu kan. Pendapat beliau begitu. Nah satu hari beliau ini diundang ke sebuah kota di Jawa Timur, memberikan kuliah taraweh. Semula mau cuma disuruh kuliah taraweh saja. Begitu dengar Pak A.R. bicara, ternyata seorang faqih alim yang luar biasa. Jamaah sepakat Pak A.R. diminta jadi imam. Diminta jadi imam aja, ngimami taraweh. Iya biar afdol. Pak A.R. diminta, Pak mohon jadi imam. Waduh, nyuwun sewu Bapak Ibu, karena saya dipaksa jadi imam. Saya tanya, biasanya di sini 23 rakaat atau 11? Jamaah kompak menjawab 23. Maka Pak R tersenyum kemudian berkata, Bismillah nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita laksanakan seperti kebiasaan. Allahu Akbar. Pak R ngimami. Masjid itu meskipun 23 rakaat, biasanya jam 8 kurang seperempat sudah selesai. Ketika Pak AR ngimami, baru
dapat 8 rakaat itu sudah jam 8:30. Maka karena Pak AR melihat jamaah agak kasak kusuk, beliau hadap ke belakang. Bapak Ibu baru dapat 8 rakaat, tapi sudah jam 8:30. Ini baiknya bagaimana? Kita lanjut 23 atau witir saja? Jamaah kompak jawab, witir. Akhirnya kemudian sholat witir, gitu ya. Ini dikomentari Gus Dur, cerita ini hanya Pak AR satu-satunya Kiai Muhammadiyah yang berhasil membuat jamaah Nahdliyin rela terawihnya diskon 60%. Masya Allah gitu. Kalau mau kenceng yang halus, biar nggak ada yang sakit hati, nyaman-nyaman mawon, gitu kan. Ini khilafiyah furu'iyah. Prinsip kedua. Prinsip ketiga, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya khilafiyah furu'iyah itu sudah dibahas para ulama. Tugas kita sekarang mengkaji pendapatnya ulama. Rasa sok-sokan nyaingi Imam Nawawi, rasa sok-sokan nyaingi Imam Suyuti, apalagi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ponto, rampung jenengan kalau beliau-beliau itu nggak ada artinya, gitu ya. Bahsul masail kita itu dibanding beliau-beliau nggak ada artinya. Semua perdebatan kita itu dibanding apa-apa yang telah beliau sampaikan. Maka sekarang tergantung kita cek pendapat para ulama, ikut mana yang paling mantap di hati, mana yang paling sesuai menurut kita dengan Quran dan Sunnah. Ini kalau kurang ngaji biasanya akan membuat kita tadi gampang memvonis bedoi, bid'ah, kan gitu. Padahal boleh jadi itu adalah hasanah dalam sarwah kekayaan pendapat para ulama. Nih saya tes lagi satu contoh masalah fikih untuk Bapak Ibu. Ada hadis, hadisnya sama. Sekali lagi perbedaan pendapat itu bukan hadisnya beda, hadisnya sama. Bunyi hadisnya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan mayit-mayit kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Pertanyaan saya, mana yang Bapak Ibu amalkan dari hadis ini? A, mentalkin orang yang sedang sakratul maut menjelang meninggal supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah. B, mentalkinkan mayit bahkan setelah dikubur, he Pak Kertosudiro, yen tok engko ana malaikat loro takon marang sira, man rabbuka, mongko jawaben Rabbi Allah la ilaha illallah. Apakah begitu? Bapak Ibu ngamalkan yang mana? A atau B? A, saya sudah menduga. Bapak Ibu ngamalkan yang A. Dan Bapak Ibu melihat kalau ada Pak Mudin di pemakaman ngomong begitu, kita pasti berpendapat dalam hati, bid'ah iki. Sesat iki, gitu kan? Coba perhatikan, kalau penjenengan ngamalkan yang A, maka berarti penjenengan ngambil pendapatnya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Perhatikan bagaimana dalilnya. Kenapa kok mengamalkan hadis ini dengan mentalkin mayit sebelum matinya? Karena ada hadis lain, bunyinya mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka mentalkin orang yang sedang sekarat itu untuk membantu dia supaya bisa mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dengan begitu logikanya membantu dia untuk masuk surga. Masuk ya? Logis ya? Mantap ya ngamalkan itu ya? Oke, kita lihat pendapat B. Imam Nawawi berkata, apa kata Imam Nawawi? Mauta dalam hadis ini adalah lafadz yang telah diketahui. Dalam bahasa Arab, Anda boleh tanyakan kepada semua orang Badui manapun, yang berbahasa Arab manapun, buka kamus bahasa Arab manapun, mauta artinya orang yang sudah mati, bukan orang yang mau mati. Kata Imam Nawawi, mauta itu artinya sudah mati, bukan mau mati. Faham? Berarti talkinkan mayit-mayit kalian dilakukan sesudah orangnya mati. Nanti pengikutnya Imam Ibnu Rajab akan tanya, loh, kalau begitu apa gunanya ditalkin kok sesudah mati? Apa kata Imam Nawawi dan pengikutnya Imam Nawawi? Kalau soal ibadah itu tauqifiyah,
sesuai perintah, tidak boleh beribadah dengan alasan manfaatnya apa. Oh iya, nanti jenengan tanya bagian yang kentut yang mana kok malah tidak dibasuh ketika wudhu. Ayo, Anda wudhu karena kentut, sudah kentut lalu wudhu, kok bagian yang kentut tidak dibasuh? Agama ini kata Imam Nawawi bukan pakai akal, bukan pakai manfaatnya apa. Seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu pakai akal, maka mengusap khuf itu yang diusap pasti bawah. Nyatanya Rasulullah mengajarkan mengusap khuf itu diusap yang atas. Tahu mengusap khuf? Khuf itu kaos kaki kalau dulu terbuat dari kulit, maka kias sekarang ya kaos kaki kita ini tidak masalah. Ini caranya apa? Kalau kita berwudu, gitu ya, sebagai musafir kita punya hak 3 hari untuk tidak usah membuka kaos kaki. Kalau kita mukim, hak kita sehari semalam. Ini kalau di Indonesia memang bau. Tapi kalau jenengan pergi ke negara 4 musim, di Eropa, di Amerika, fikih ini sangat manfaat. Kalau penjenengan mau wudhu, apalagi di sana tidak ada tempat wudhu, adanya wastafel, itu kalau orang bule, kalau orang bule lihat jenengan wudhu, ngangkat-ngangkat kaki ke wastafel, itu bisa melorok. Jangankan itu, lihat air bercacaran saja mereka tidak suka. Maka kalau penjenengan wudhu di sana nggak perlu buka kaos kaki, tinggal wudhu sesuai anggota, sesudah selesai kepala dan telinga, maka kemudian tangan ini setelah basah dikeringkan begini, lalu diusap bagian atas. Set, bagian atas diusap lagi, set, dah selesai. Sudah sah. Syaratnya apa? Kaos kakinya tadi makanya dalam keadaan sudah berwudu. Itu ya. Ini yang disebut sebagai masul khufain. Ini bermanfaat sekali kalau di Eropa gitu. Nah, lucunya yang diusap itu yang di atas, bukan bawah. Itulah agama kata Imam Nawawi, tauqifiyah, sesuai perintah. Karena itu kata Imam Nawawi, mengamalkan ini itu amalnya orang hidup, bukan ada hubungannya dengan orang yang mati. Yakni bahwa ada kematian seorang mukmin, kita yang hidup dapat kesempatan, dapat pahala dengan cara mentalkin sesudah dia mati. Sama dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kita laksanakan kepada yang mati. Apa manfaatnya coba bagi yang mati? Gak ada. Kita mensolatkan itu karena perintah Rasulullah. Sama kita mentalkin karena perintah Rasulullah. Itu ibadah kita. Yang sini mungkin ngeyel, lah ibadah kan tetap harus ada hikmah dan manfaatnya. Bukan kayak gitu, itu ibadah manfaatnya apa? Oh, mau tanya gunanya. Tadi sampean mengatakan bahwa penjenengan itu kalau mentalkin maka akan ada manfaatnya. Tak kasih tahu ya, itu meskipun orang yang sakratul maut itu sampean talkin 1000 kali, kalau sudah ditakdirkan di sisi Allah nggak bisa ngucap la ilaha illallah, bisa nggak? Ya nggak bisa. Tapi kalau jenengan nekat mau ngomongkan manfaat, saya kasih tahu dalil lain. Dalilnya apa? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai. Apa hadisnya? Sesungguhnya mayat yang dikuburkan masih bisa mendengar langkah kaki orang terakhir yang tadi mengantarnya ke kuburan ketika dia pulang. Benar ya hadisnya ya? Mayat itu masih bisa dengar langkah kaki terakhir orang yang mengantarnya ketika orang itu pulang. Nah, kalau langkah kaki terakhir orang yang mengantarnya ketika pulang saja dengar, mosok Pak Kertosudiro nggak dengar? Logis ya? Logis. Jadi kalau lihat orang ngamalkan begitu, pengikut Imam Nawawi ya, assalamualaikum gitu. Jangan kemudian buru-buru bid'ah, nanti dulu. Ini ada dalilnya, dalilnya musbit kokoh. Hanya memahami dalil, itu perbedaan di antara para ulama. Tuh kan kalau ngajinya agak jauh dikit, kita jadi tidak gampang mencureng. Amal macam apa ini? Jadi gak paham. Jadi pembahasannya itu khilafiyah furu'iyah itu wes dintek-entek oleh para ulama. Jangankan yang Anda bayangkan, yang belum Anda bayangkan aja sudah dibahas para ulama. Kita bayi tabung itu kapan sih? Teknologi bayi tabung itu kapan? Tahun 90-an kan? Imam
Muhammad bin Hasan As-Syaibani sama Imam Abu Yusuf, dua muridnya Imam Abu Hanifah, itu sudah pernah mempertengkarkan hukum siapakah bapak dan ibu dari seorang anak yang ada benihnya bapak dicampur benihnya ibu, dititipkan kepada rahim yang bukan ibu itu. Itu nanti jadi anaknya siapa? Itu hukumnya dulu sudah pernah dibahas habis-habisan sama Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Yusuf. Bayangkan, itu mendahului 1300 tahun sebelum teknologinya ditemukan. Mau nantangin kok imam-imam. Luar biasa mereka. Sholat di awang-awang. Dulu itu belum ada pesawat. Tetapi Imam Al-Qayrawani abad ke-5 Hijriah sudah bahas hukumnya sholat di awang-awang. Ngadepe piye, kaifiahnya gimana, macam-macamnya. Itu ada. So, khilafiyah furu'iyah rujuk pendapat ulama. Kalau kita dapat pendapat ulama, kita mantap dengan itu, amalkan tanpa kemudian kita mengingkari yang lain. Udah, bismillah. Tapi ada yang khilafiyah dalam masalah usul. Maksudnya masalah usul akidah. Nanti dulu, soal akidah itu ada usulnya, ada furuknya. Jangan dikira kalau masalah akidah terus semuanya dianggap usul. Enggak, dalam akidah ada usul, ada furuk. Contoh furukul akidah, pertanyaan Allah di mana? Jenengan pernah bahas Allah di mana? Kurang kerjaan sebenarnya. Nanti dikubur Anda nggak akan ditanya tentang itu. Pertanyaannya man rabbuka. Clear. Karena membahas perkara ini rentan sekali gitu ya, menjatuhkan orang kepada perkara yang sangat serius tentang akidahnya. Kan ayatnya jelas. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Udah, baca ayat itu selesai, nggak usah dibahas. Kenapa? Kalau dibahas jenengan mumet. Di mana Allah? Allah bersemayam di atas arsy. Pertanyaan berikutnya, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah di mana? Mumet lah. Mumet. Karena arsy itu jelas makhluk diciptakan baru sesudah Allah. Lah sebelumnya? Mumet toh? Sama, saya juga mumet. Makanya ini tidak perlu dibahas. Selesai. Allah bersemayam di atas arsy. Selesai. Apakah Allah membutuhkan arsy? Tidak. Nanti jangan ditanya. Hadis yang sangat jelas. Di setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, mendengarkan permintaan hambanya. Yang mohon ampun diampuni, yang minta rahmat dirahmati, yang minta karunia dikasih. Lah sepertiga malam itu mubeng terus ya yang bumi. Apa Allah turun terus? Bahaya bahas seperti ini. Karena Allah itu tidak menghajatkan tempat, Allah tidak menghajatkan waktu. Clear, laisa kamitslihi syai'un. Allah tiada yang serupa dengan dia. Selesai. Itu usulnya. Furuknya, ya bersemayam itu menurut Asy'ariyah, menurut pengikutnya Imam Abu Hasan Asy'ari harus ditakwil karena berbahaya membayangkan Allah beristiwa seperti membayangkan raja di atas singgasana. Nggak boleh. Itu namanya mujassimah, menuduh Allah punya jasad seperti jasad manusia. Maka kita harus mentakwil bahwa Allah itu maha tinggi dan tidak memerlukan arsy. Wajah Allah. Nanti kalau kita bilang wajah Allah, orang membayangkan wajahnya kayak wajah manusia. Maka wajah Allah ditakwil sebagai ridha Allah. Tangan Allah. Nanti orang membayangkan Allah punya tangan kayak tangan manusia. Maka ditakwil sebagai kekuasaan Allah. Ini madhabnya takwil. Madhabnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Sementara di sini, nah ditakwil mungkin bener apa bro? Kan ya mesti bener tak? Ya udah biarkan saja sebagaimana aslinya. Kalimatnya tangan ya tangan, wajah ya wajah, kan selesai. Ayo bro ning nek awam ra iso ya bro. Mesti bayangke. Karena kita sudah punya referensi tentang apa yang disebut wajah, apa yang disebut sebagai tangan. Maka ini penjelasan saya tambah bikin mumet toh. Iya toh. Kesimpulannya menurut rasa dibahas gitu kan. Ini furu'ul akidah, usulul akidahnya sama. Laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak ada yang serupa dengan dia. Titik. Clear ya? Meskipun itu masalah akidah, itu furu', bukan usul. Karena Anda tidak akan ditanya tentang itu kelak di kubur Anda. Subhanallah, tabaraka rahman. Jadi ini loh ya, perkara khilafiyah furu'iyah ini kan kadang-kadang sebenarnya cuma pendekatan. Antum tahu pendekatan? Nah ini yang salah kadang-kadang beberapa asatid itu mengira
approach dikira metode. Nih, dalam beragama itu ada metode, manhaj. Nah, manhaj itu jelas harus ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti Quran, mengikuti sunnah, mengikuti pemahaman salafus soleh. Wajib. Ini namanya manhaj. Sementara approach, nah sahabat saja approach-nya ada yang berbeda-beda. Nah, ulama sekarang itu melihat kita ini umat Islam ini perbedaannya pada approach, bukan metode. Approach-nya yang satu taat, yang satu adab. Contoh, yang taat itu Rasulullah itu ngajarinnya begini, nggak usah ditambah-tambahi. Rasulullah ngajarinnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, rampung. Ya kita ikut begitu, itu namanya taat kepada Rasulullah. Yang sini pendekatannya adab. Walah bro, wong situ sama ketua RT aja yang terhormat Bapak Ketua RT. Masa sama Kanjeng Nabi jangkar langsung sebut nama? Ya ora. Nek kami Allahumma sholli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kan begitu. Oh, ya ora bro, pokoknya taat. Ya ora, nah aku ya adab bro. Makanya yang taat biasanya zikirnya pendek-pendek, doanya pendek-pendek. Tapi yang adab jadi panjang gitu ya. Karena sangat jaga adab. Pertanyaannya, dulu para sahabat Nabi taat apa adab? Dulu sahabat Nabi taat apa adab? Dua-duanya. Satu hari menjelang Rasulullah SAW wafat, beliau sakit di rumah. Tetapi satu hari beliau sangat ingin sholat bersama para sahabat. Maka Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas memapah beliau dari dalam rumah. Rumah Rasulullah itu ada di samping kiri mihrab pengimaman. Maka langsung masuk ke dalam masjid dan kemudian didudukkan Rasulullah ini di belakang Abu Bakar As-Siddiq yang sudah siap jadi imam dan sudah siap takbiratul ihram. Abu Bakar begitu sadar di belakangnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian beringsut-ingsut mundur. Melihat Abu Bakar beringsut-ingsut mundur, Rasulullah dorong Abu Bakar pakai tangan kanan, maju. Abu Bakar karena didorong Rasulullah taat, beliau maju sejauh dorongan Rasulullah. Begitu tangan Rasulullah dilepaskan, Abu Bakar mundur lagi. Melihat Abu Bakar mundur lagi, Rasulullah dorong lagi ke depan. Sampai 3 kali didorong ke depan. Kali yang ketiga Abu Bakar mundur. Begitu Abu Bakar mundur, Abu Bakar langsung duduk di samping Rasulullah. Di agak belakang lututnya Abu Bakar ada di belakang lutut Rasulullah, jarak beberapa dekat. Lalu Abu Bakar mengisyaratkan sahabat supaya duduk semua. Duduk. Kenapa? Rasulullah akan ngimami, kalau imamnya duduk, makmumnya harus ikut duduk. Lalu Rasulullah mengimami salat, selesai salat, beliau negur Abu Bakar, kamu sudah kuperintahkan untuk tetap mengimami salat, kenapa mundur? Dimarahi. Kan kalau Abu Bakar taat harusnya taat mengimami salat. Ini kok mundur? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sambil berlinang air mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lebih baik bumi di depan saya terbelah, lalu saya kecemplung ke dalamnya, lalu bumi itu menghimpit saya kembali sampai menjadi binasa, daripada saya jadi imam padahal saya tahu di belakang saya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu begitu, adabnya, taatnya, Masya Allah. Ini adab. Pendekatannya para sahabat ada taatnya, ada adabnya. Memang kadang-kadang kalau kita adab terus, pada titik tertentu kita akan kerepotan sendiri. Nah, maka kalau sudah adab mulai merepotkan, baliklah ke taat. Itu aja. Contohnya ada mimbar Masjid Nabawi itu 3 undaan. Waktu Rasulullah hidup, beliau khutbah di undakan tertinggi. Begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar itu mau naik ke undakan tempat Rasulullah, nggak berani. Maka beliau berkhutbah di undakan kedua, di bawah undakannya Rasulullah. Begitu Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar menggantikan jadi khalifah. Umar itu nggak berani berdiri di tempat Abu Bakar berdiri. Dia turun lagi satu undakan, di undakan terbawah Abu Bakar, Sayyidina Umar berkhutbah. Begitu Sayyidina Umar wafat, digantikan Sayyidina Utsman jadi khalifah. Utsman itu mau khutbah pertama itu berhenti lama di depan mimbar. Kepikiran. Kata beliau, ini perkara ini kalau dibiarkan akan berkepanjangan. Maka beliau kemudian naik ke atas, ke tempat dulu Rasulullah berkhutbah, di tempat tertinggi, dengan mengucap bismillah dan gemeteran. Mungkin orang akan mengatakan, Utsman ini adabnya gimana? Abu Bakar aja nggak berani di tempat Rasulullah, Umar aja nggak berani di tempat Abu Bakar, lah kok Utsman langsung naik ke tempatnya Rasulullah?
Tapi kita beruntung ada Sayyidina Utsman. Kenapa? Kalau nggak ada Utsman, sukar dibayangkan khotib Masjid Nabawi sekarang harus nggali berapa meter ke bawah. Betul ya? Inilah fikih. Kadang-kadang taat sebagai approach, kadang-kadang adab sebagai approach. Itulah jalannya sahabat, manhajnya sahabat, manhajnya salafus saleh, manhajnya para ulama. Waktunya habis kayaknya. Oh, siap. Ini baru sampai poin ketiga ya, itu pun belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Nah, poin keempat itu intinya adalah jadilah orang yang merekatkan, mendamaikan, mengislah. Jangan sebaliknya malah jadi orang yang memecah belah. Contohnya bagaimana? Oh, diamalkan saja. Misalnya, Assalamualaikum Ustaz, salam. Dapat salam Ustaz dari Kiai A. Mosok Pak Eko. Nggak percaya saya. Oh, nggak percaya gimana tau Ustaz? Lah, Pak Kiai itu kalau nyebut saya itu alumni Timur Tengah anyaran sok kemaki kemetak ngarani aku tukang bid'ah anu ya. Ndak Ustaz, Masya Allah Pak Kiai itu sangat menghormati antum. Makanya antum dikirimi salam, takzim dari beliau. Beliau bahagia sekali ada antum, makin ringan tugas dakwah insya Allah. Pak Bu, pertanyaannya Pak Kiai ngirim salam beneran apa enggak? Ngirim salam benar alhamdulillah. Kalau enggak, jenengan bilang begitu, enggak dosa. Dusta itu dosa besar. Tetapi ada 3 tempat di mana dusta diizinkan. 1, dustanya suami untuk romantis-romantis kepada istri, menyenangkan hati istri, menjaga perasaannya. 2, dustanya seorang muslim mendamaikan 2 muslim yang berselisih. Dispensasi boleh, manfaatkan dispensasi. Itu cukup sekali kok bohongnya. Nanti masa Ustaz kan sudah dikirimi salam, masa nggak kirim salam balik? Gitu ya. Ya wes salam balik. Nah kan kesananya sudah nggak bohong. Assalamualaikum Kiai, dapat salam dari Ustadz. Mosok. Itu dia itu kalau pengajian mengatai saya gembong bid'ah terbesar di daerah ini. Enggak Pak Kiai. Beliau itu Masya Allah sangat menghormati antum. Antum muasisnya dakwah sini, bimbing masyarakat sejak dulu. Beliau sangat hormat sama antum. Oh ya wis. Salam balik mboten wae, salam balik. Ya wis. Akhirnya salam. Tapi Anda boleh meningkatkan level kebohongan. Beli sorban yang bagus bawa ke Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam. Saya nganter titipan hadiah dari Pak Kiai. Masya Allah. Hadiah apa ini? Ini sorban Ustadz. Antum tuh ulama Ustadz. Kata beliau, antum harus jaga marwah keulamaan dan ilmu antum. Jadi antum harus pakai sorban. Sorban ini didoakan secara khusus oleh beliau supaya antum pakai, kehormatan bagi beliau kalau antum berkenan pakai untuk menjaga keulamaan antum. Aduh, saya itu nggak biasa ya. Risih ya pakai sorban gitu. Nggak apa-apa Ustadz. Ini hadiah. Tolong dipakai. Sudah diterima, lari ke sana, beli minyak wangi terbaik, Misik Abiyat Raqam Wahid. Al-Arabiyah Lil Ud boleh, Abdus Samad Al-Qurasi boleh. Ini kalau tahu toko-toko parfum kelas Wahid tahu ya. Ini yang satu tola 12 mili harganya 800 real misalnya gitu. Insya Allah. Bawa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz baru saja umroh. Alhamdulillah ada oleh-oleh buat Pak Kiai. Ini parfum Misik Abiyat Raqam Wahid. Masya Allah. Seneng gitu ya. Akhirnya seneng. Level kebohongan tertingginya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ada rumah makan. Namanya rumah makan Koja. Enak itu. Masakannya gitu ya. Masya Allah itu sudah di-endorse sama Salim Afilah gitu. Itu pokoknya enak banget. Mau ke sana, ini Pak Kiai mau traktir Ustaz. Kesini juga bilang begitu. Pak Ustaz itu mau traktir Pak Kiai di rumah makan itu Pak Kiai. Ahlan Pak Kiai, kapan waktunya info ke saya ya, kita atur. Akhirnya datang berdua, bertiga sama kita. Kalau sudah duduk semeja makan bareng, insya Allah masalah itu 80% selesai. Tinggal 20%. Itu bisa dibicarakan. Nah nanti begitu selesai bisikin, Assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah sudah dibayar Pak Kiai, aman. Assalamualaikum Pak Kiai, alhamdulillah sudah ditraktir Pak Ustadz, aman. Pertanyaannya siapa yang bayar? Bohong jangan separuh-separuh. Totalitas ya kan. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara dua
saudaramu. Nikmat. Nyuwun sewu, ini contohnya ekstrim ya. Tahu ekstrim? Yang manis, dingin. Itu ekstrim itu. Wah, es krim ya. Ada Pak Kiai itu pergi ke Arab itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lihat antrian itu ya di sebuah gerai. Kemudian ketika diperlihatkan, kenapa kok istighfar ya tadi? Itu loh, orang Arab ini semakin sesat. Kok bisa semakin sesat? Lah itu, antrinya banyak padahal kesesatan yang ditawarkan. Kok kesesatan Pak Kiai? Ya itu tulisannya, ayisun karimun. Hamzah, Yasin, Kaf, Ro, Ya, Mim. Ayisun utawi wong kang putus asa, iku karimun wong kang mulya. Orang yang putus asa adalah orang yang mulia. Itu kalimatnya begitu. Pak Kiai itu bukan ayisun karimun. Lah apa bacanya? Es krim. Oh. Sama ada Ustadz itu landing di bandara Karachi itu mencak-mencak. Astagfirullahaladzim, orang Pakistan ini nggak karu-karuan. Loh kenapa? Kita baru datang, itu tulisannya sudah kita dilaknat. Wailakum, wawu ya lam kaf mim. Wailakum, celakalah kalian. Baru datang kok sudah celakalah kalian. Mohon maaf Pak Kiai, itu bukan wailakum bacanya. Apa bacanya? Welcome. Oh. Serba-serbi dunia ini lucu-lucu Bapak Ibu. Di Pakistan itu saya kira dulu juga wailakum, kok iso wailakum. Ternyata welcome. Tulisan Arab bahasa Inggris. Nah, yang tidak boleh jadi pengadu domba, dosanya besar berat sekali. Ngadu domba orang awam saja besar dosanya, apalagi ngadu domba ustadz. Contoh ngadu domba ustadz. Di sebuah pengajian seorang ustadz tanya, Assalamualaikum ustadz, bagaimana pendapat ustadz tentang ceramah ustadz A di YouTube pada video berjudul ini, pada menit ke-32 detik ke-15 beliau mengatakan ini. Kok yo sempate golek menit ke-32 detik ke-15 hanya untuk mengadu dua orang ustadz yang jelas pendapatnya mungkin berbeda. Nggak boleh Bu, dosa. Kalau lagi ngaji sama Ustadz A, jangan nyebut-nyebut Ustadz B. Kalau lagi ngaji sama Ustadz yang lain, nggak usah nyebut Ustadz yang lain. Cukup kalau kita punya pertanyaan, tanyakan. Tapi jujur mau cari ilmu, jangan niat ngetes Ustadznya. Bahaya itu, ilmunya nggak berkah sama sekali yang begitu itu. Subhanallah tabarakallah. Demikian Bapak Ibu dirahmati Allah. Sebagai penutup ini ada kesempatan beramal saleh untuk wakaf rumah Quran. Bapak Ibu, Quran itu sumber kemuliaan kita. Karena segala sesuatu yang hubungannya dengan Quran itu mulia. Kitabun fi dzikrukum, dia kitab yang menjadi sumber kemuliaan. Contoh, malaikat yang bertugas membawa Quran, malaikat paling mulia, namanya Jibril. Nabi yang paling mulia adalah nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Malam yang paling mulia adalah malam turunnya Al-Quran. Bulan yang paling mulia adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi semua yang ada hubungannya dengan Quran mulia. Demikian pula orang yang wakaf untuk rumah Quran, insya Allah orang-orang yang paling mulia. Monggo-monggo silahkan. Kalau punya harta, jangan ditinggal di dunia. Harta itu sebaiknya kita bawa mati. Kok Ustadz ini beda ya? Biasanya Ustadz ngendikone harta tidak bisa dibawa mati. Oh, saya Ustadz milenial, Bu, beda. Di zaman milenial harta bisa dibawa mati. Caranya gimana? Titipkan rumah Quran. Katanya infak Ustadz, wakaf. Iya. Bukannya itu ngasih, bukan titip saja Bu. Nanti kalau ada mbak-mbaknya bawa kota infak, titip ya mbak, titip ya mbak. Akadnya titip. Loh, bedanya ngasih sama titip. Kalau ngasih nggak bisa diambil lagi. Kalau titip boleh diambil lagi. Caranya gimana ngambil lagi? Mati dulu. Nanti ngambil titipannya kepada Gusti Allah. Ya Allah, kemarin titip ke rumah Quran, katanya lipat 700. Lah mana? Gitu nggih? Ayo yang banyak dompetnya dikosongkan. Bismillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.